Pada video kali ini kita masuk di bab VLAN dan trunking. Cisco CCNA 203.101 Part 1. Materi yang akan dibahas itu ada apa itu VLAN, konfigurasi VLAN, membuat topologi ruangan 2, belajar trunk, dan yang lainnya. Untuk materi yang pertama adalah apa itu VLAN atau Virtual Local Area Network. Misal di sini sebuah ruangan lalu dibagi menjadi beberapa divisi. Untuk divisi yang atas misalkan engineering, lalu yang kedua programming, dan yang ketiga marketing. Misalkan untuk yang engineering itu VLAN-nya 10, lalu untuk yang programming itu VLAN-nya 20, dan yang marketing VLAN-nya 30. Masing-masing VLAN dibagi menjadi beberapa IP. Misalkan untuk engineering IP-nya itu 192.168.10.0/24, lalu untuk programming IP-nya 192.168.20.0/24. Dan untuk yang marketing IP-nya adalah 192.168.30.0/24. Jadi di sini networknya berbeda-beda ya. Lalu nanti masing-masing PC tersebut akan terhubung ke switch. Di sini misal untuk yang engineering bandwidth-nya adalah 10 MB, lalu yang programming 20 MB, dan yang marketing 30 MB. Dan disitulah VLAN dibutuhkan, karena untuk memanage jaringan-jaringan tersebut. Untuk fungsi pertama VLAN adalah memanajemen, dan fungsi keduanya adalah memecah broadcast domain. Kalau kalian lihat pada video sebelumnya, jika kita konfigurasi router itu akan mengirim semua paket ARP ke semua yang terhubung. Nah, dengan VLAN itu kita bisa memecah broadcast domain tersebut. Oke, selanjutnya adalah kita akan konfigurasi VLAN. Nah, di sini saya sudah siapkan topologinya dan sudah saya kelompokkan juga. Untuk kelompok bagian diri, saya menggunakan angka VLAN 10 dengan IP 192.168.10.0/24, dan untuk kelompok yang bagian kanan saya menggunakan angka VLAN 20 dengan IP 192.168.20.0/24. Setelah itu kita konfigurasi PC-nya. Dari PC 1 desktop lalu IP configuration, lalu isikan IP-nya yaitu 192.168.10.1, lalu jangan lupa subnet max-nya. Lalu ke PC 2 desktop IP configuration dan masukkan IP address-nya yaitu 10.2, lalu subnet max-nya. Lalu ke PC 3 desktop IP configuration, lalu IP address-nya yaitu 192.168.10.3, lalu subnet max-nya. Selanjutnya kita lakukan pada VLAN 20. Desktop IP configuration log yaitu 192.168.20.1, lalu subnet max. Lalu PC 5 desktop IP configuration, IP address-nya 20.2, lalu subnet max-nya jangan lupa. Dan terakhir PC 6 desktop IP configuration, IP masukkan IP-nya 20.3, lalu subnet max. Selanjutnya kita coba komunikasi. Kita kirimkan surat dari PC 2 ke PC 1. Oke, ini berhasil ya. Lalu kita coba lagi dari PC 2 ke PC 3. Dan ini juga sudah berhasil. Lalu kita coba pada VLAN 20. Oke, ini juga successful. Ke PC 5 ke PC 6. Dan ini juga successful. Tetapi jika kita komunikasi antar VLAN, misalkan dari PC 1 ke PC 4 itu tidak bisa karena sudah berbeda network. Dan jika ingin berkomunikasi itu harus menggunakan router ya teman-teman. Lalu saja kita konfigurasi, kita masuk ke switch, lalu ya, masuk ke privilege, lalu masuk ke configuration. Lalu kita akan masuk ke interface-nya. Di sini FA01, lalu FA02, dan FA03. Kita ke switch lagi, lalu di sini kita ketikkan interface FA0/1, lalu enter. Lalu ketikkan VLAN 10, lalu enter. Dengan namanya yaitu programming. Lalu enter. Selanjutnya kita akan melihat VLAN apa saja yang ada dengan komen. Jadi di sini kita keluar terlebih dulu, lalu ketikkan will show VLAN brief. Lalu enter. Bisa dilihat di sini kita sudah membuat VLAN 10 dengan nama programming ya. Kalian bisa lihat sendiri bahwa di sini defaultnya semua masuk di VLAN 1. Lalu di sini kita akan memasukkan port berapa saja yang masuk ke VLAN 10.
bisa dilihat bahwa interface FA01, 0/2, dan 0/3 itu masuk di line 10. Di sini kita ketikkan interface FA01, lalu switch port mode access, lalu enter, lalu ketikkan lagi switch port access VLAN 10. Nah, komen ini tuh untuk memasukkan FA0/1 ke VLAN 10 yang sudah kita buat tadi. Kita coba lihat dengan to show VLAN brief, enter. Nah, di sini FA01 sudah masuk di VLAN 10 dengan nama programming ya. Kita coba masuk ke interface kedua dan ketiga. Oke, di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu masuk ke interface 2. Interface FA0/2. Enter. Lalu switch port mode access. Ketikkan switch port mode access, enter, dan ketikkan lagi switch port access VLAN 10. Lalu enter. Oke, ini sudah masuk. Lalu kita masuk ke FA0/3. Interface FA03. Enter, lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10, lalu enter. Selanjutnya kita lihat dengan tool show VLAN brief, lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini untuk FA01, FA0/2, dan FA03 sudah masuk di VLAN 10 ya. Selanjutnya kita bikin yang VLAN 20. Ketikkan VLAN 20, lalu untuk name-nya yaitu marketing. Lalu enter. Lalu kita exit terlebih dahulu. Lalu masukkan interface berbaca yang masuk di VLAN 20. Oke, ini untuk PC 4 interface 04, lalu 05, dan 06. Nah, misal jika interface-nya banyak, maka di sini kita bisa ketikkan interface range FA0/4 sampai 6. B6. Lalu enter. Lalu ketikkan switch port mode access, dan ketikkan switch port access VLAN 20. Lalu enter. Yang artinya interface tersebut masuk ke VLAN 20. Kita exit, lalu lihat dengan tool show VLAN brief. Enter. Nah, bisa dilihat di VLAN 20 interface yang terhubung ada FA04, FA05, dan FA06. Jadi semua PC ini sudah terhubung di VLAN-nya masing-masing. Lalu kita coba hapus ARP yang ada di sini. Ini kita exit terlebih dahulu, lalu ketikkan show MAC address table. Nah, ini untuk melihat ARP berapa saja yang sudah mencoba berkomunikasi. Lalu kita coba mengirimkan paket misal dari PC 1 ke PC 2. Oke, di sini PCMP artinya sudah pernah berkomunikasi. Jadi ini kita hapus terlebih dahulu. Kita ke PC, lalu ke main prompt, lalu ketikkan ARP min A. Oke, di sini ada ya. Jadi kita hapus dengan ARP min D. Enter, lalu lihat lagi dengan ARP min A. Oke, di sini sudah tidak ada. Lalu kita cek juga pada PC yang lain. Lalu lakukan juga pada tab CL-nya. Kita ketikkan show MAC address table. Lalu enter. Oke, ini ada. Lalu kita hapus terlebih dahulu dengan komen clear MAC address table. Lalu enter. Lalu kita lihat lagi dengan show MAC address table. Oke, sudah tidak ada ya. Di sini kita delete terlebih dahulu, lalu kita coba kirimkan paket lagi, dan di sini kita coba kirimkan paket lagi, dan di sini dia mengirimkan paket ARP dari PC ke switch, lalu dari switch ke PC yang dituju, yaitu PC 2. PC 3 hilang karena dia bukannya dituju, lalu dari PC 2 kembali ke switch, dan switch mengirimkan lagi ke PC 1. Oke, lalu PC 1 akan mengirimkan paket PIN-nya yaitu ACMP. Switch lalu ke PC 2. Di PC 2 diterima dan dikembalikan lagi ke PC 1. Oke, dan ini sudah successful ya. Berikutnya adalah membuat topologi ruangan 2. Oke, di sini kita akan membuat topologi pada ruangan 2 ya. Oke, kalian bisa tambahkan 6 PC lalu 1 switch dan hubungan dengan kabel. Setelah itu kita membuat kotakan pada PC tersebut. Kemudian untuk yang sebelah kiri VLAN 10 dan yang sebelah kanan VLAN 20. Untuk IP-nya sama ya, yaitu untuk yang sebelah kiri 10.0/24
dan sebelah kanan 20.0/24. Lalu kita konfigurasikan IP-nya. Pada PC 7 desktop IP configuration, lalu IP-nya yaitu 192.168, lalu subnet max-nya. Lalu pada PC 8 IP address yaitu 10.5, lalu subnet max. Dan pada PC 9 desktop IP configuration IP address 10.6 dan subnet max. Lakukan juga pada VLAN 20 IP address 20.4, lalu subnet max. Lalu pada PC 11 desktop IP configuration IP-nya 20.5 subnet max. Dan terakhir pada PC 12 desktop IP configuration IP-nya yaitu 192.168.20.6 dan subnet max-nya. Oke, ini kita ke materi real time terlebih dahulu. Materi berikutnya adalah belajar trunk. Kali ini kita akan membahas tentang trunk yang memiliki fungsi menghubungkan antar switch. Artinya untuk LAN berapa saja yang diizinkan untuk lewat sini. Kita konfigurasi dulu untuk LAN-nya. CLI, kita buka switch-nya, lalu ke CLI, masuk ke menu privilege, lalu menu configuration. Oke. Lalu kita akan konfigurasi LAN-nya, yaitu yang LAN 10 terlebih dahulu. Kita tekan LAN 10, lalu enter, lalu untuk name-nya programming, lalu enter. Lalu kita keluar, lalu kita buat lagi untuk LAN 20. LAN 20. Enter, untuk name-nya marketing, enter, lalu kita keluar dan lihat dengan tool show LAN brief. Lalu enter. Dan di sini kita sudah buat LAN 10 dan juga LAN 20-nya. Di sini kita akan masukkan interface berapa saja yang masuk ke LAN-nya. Untuk LAN 10 masuk interface FA01, lalu FA02, dan FA03. Oke, kita buka switch-nya lagi. Lalu ketikkan interface range FA0/1 sampai 3. Lalu enter. Lalu ketikkan switch port mode access. Dan switch port mode access, lalu ketikkan lagi switch port akses VLAN 10. Akses VLAN 10. Lalu kita keluar. Lalu kita buat yang VLAN 20. Ini ada FA04, lalu FA05, dan FA06. Kita ke switch-nya lagi. Lalu kita ketikkan. Oke, di sini kita lihat terlebih dulu yang VLAN 10 ya. Dan di sini bisa dilihat FA01 sampai FA03 sudah masuk di VLAN 10, yaitu programming. Kita buat yang VLAN 20. Interface range FA04 sampai 6. Lalu enter. Lalu ketikkan switch port mode access. Lalu ketikkan lagi switch port akses VLAN 20. Lalu enter. Lalu exit. Lalu kita lihat to show LAN brief. Dan di sini FA04 sampai FA06-nya sudah masuk di VLAN 20, yaitu marketing. Lalu kita coba lihat ini berapa yang terhubung pada switch. Nah, pada switch 1 itu interface-nya terhubung adalah interface FA07. Kita buka switch-nya yang pertama, lalu kita coba konfigurasi terangnya agar VLAN tersebut bisa saling berkomunikasi. Masuk ke mode privilege, lalu konfigurasi. Lalu kita ketikkan interface FA0/7, lalu enter, lalu ketikkan switch port mode terang, enter. Lalu kita lihat to show interface terang, lalu enter. Bisa dilihat sendiri bahwa FA07 itu statusnya trunking. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang sama lagi pada switch di ruangan kedua. Kita ke ruangan kedua, lalu masuk ke interface FA0/7, enter, lalu tekan switch port mode terang, lalu lihat to show interface terang. Nah, bisa dilihat sendiri bahwa switch pada ruangan kedua statusnya sudah trunking ya. Kita coba komunikasi antar VLAN. Misal di sini PC1 berkomunikasi ke PC7. Dan ya,
Statusnya sudah successful ya. Berikutnya adalah mencoba ping antar VLAN. Oke, di sini kita akan mencoba ping antar VLAN. Kita masuk pada tab simulation, lalu ini kita download terlebih dahulu, lalu kita kirimkan paket dari PC. Lalu kita kirimkan paket dari PC 2 ke PC 8. PC 2, PC 8. PC 8 akan mengirimkan ke switch, lalu dari switch akan membroadcast ya, dan ini diterima di switch ruangan kedua. Lalu di sini akan membroadcast lagi pada VLAN sebelumnya. Dan yang akan menerima paketnya adalah PC 8, karena yang dituju adalah PC 8. Setelah itu akan dikirimkan ke switch ruangan kedua, lalu ke switch ruangan pertama, dan dari switch ruangan 1 dikirim ke PC 2. Setelahnya dari PC 2 akan mengirimkan ICMP yaitu ke switch, lalu ke switch ruangan kedua, dan dari sini ke PC 8. Lalu PC 8 akan membalasnya lagi seperti tadi ya. Ke switch, lalu dari switch ke switch lagi, dan dari switch ruangan pertama ke PC 2. Dan di sini successful ya teman-teman. Oke, kita coba lagi kirimkan paket dari PC 10 ke PC 4. Oke, kita masuk ke mode real time lagi. Dan ini successful ya. Selanjutnya adalah belajar algoritma. Di sini kita akan belajar tentang algoritma ya. Kalian bisa lihat sendiri pada switch ke-1, switch pertama. Di sini kita masuk dulu ke privilege, lalu kita show interface trunk. Dan lalu enter. Oke, jadi di sini pada allowed and trunk itu artinya VLAN berapa saja yang diizinkan melewati FH0/7 ini. Karena default, jadi semua VLAN ini artinya bisa dilewati. Itu dari 1 sampai 1005. Lalu jika allowed and active in management domain itu artinya VLAN berapa saja yang sudah coba melewati FH0/7 ini. Oke, kita coba ubah agar yang display itu adalah VLAN 10 dan 20. Kita masuk ke konfigurasi, lalu kita masuk ke interface FH07, lalu enter, lalu ketikkan switch port trunk allowed LAN 10 dan 1020, lalu enter, lalu kita exit, lalu kita lihat to show LAN brief, lalu enter. Oke, di sini yang diperbolehkan itu LAN 10 dan 20. Selanjutnya kita coba pindah paket dari PC 1 ke PC 7. Oke, di sini successful ya. Materi berikutnya adalah membuat topologi ruangan 3. Oke, di sini kita tambahkan satu ruangan lagi. Kita tambahkan satu switch dan juga 6 PC, lalu kita hubungkan dengan kabelnya. Sesudah kita buat kotakan lagi, lalu kita bagi kotakan lagi di dalamnya. Jadi 2 ruang. Oke. Untuk IP-nya sama ya, yaitu di sebelah kiri 10.0/24 dan di sebelah kanan 20.0/24. Untuk sebelah kiri juga sama, VLAN 10 dan sebelah kanan VLAN 20. Selanjutnya kita konfigurasi IP address-nya. Untuk PC 0 ini IP address-nya yaitu 10.7, lalu subnet max, lalu PC 13 IP-nya 10.8, lalu subnet max, dan PC 14 IP-nya 10.9, lalu subnet max. Lalu lakukan juga pada VLAN 20. Untuk PC 15 IP-nya yaitu 20.7, lalu PC 16 IP-nya itu 20.8, dan PC 17 IP-nya 20.9, terus netmax. Lalu kita langsung saja konfigurasinya. Kita masuk ke switch, CLI, lalu masuk ke mode privilege dan juga konfigurasi.
Lalu di sini kita buat VLAN 10 terlebih dahulu, lalu untuk name-nya programming, dan buat yang VLAN 20. Untuk name-nya marketing. Jika sudah, kita ketikkan interface range FA 0/1-3, enter, lalu ketikkan lagi switch port mode akses, lalu ketikkan lagi switch port akses VLAN 10, lalu enter, lalu kita exit, dan ketikkan interface range untuk VLAN 20 yaitu FA 04-6, lalu enter, lalu switch port mode akses, enter, lalu switch port akses VLAN 20, lalu enter. Lalu kita lihat dengan to show VLAN brief, lalu enter. Bisa dilihat ini sudah masuk semua ya. Lalu selanjutnya kita konfigurasi tram-nya terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke switch ruangan kedua, lalu masuk ke privilege dan juga configuration, lalu ketikkan interface FA 0/8, lalu ketikkan lagi switch port mode tram, lalu kita lihat dengan to show interface tram. Bisa dilihat di sini FA 08 statusnya tracking ya. Lalu kita coba di switch ruangan ketiga, kita masuk ke switch, ketikkan interface FA 0/7, lalu ketikkan lagi switch port mode tram. Lalu kita lihat dengan to show interface tram, dan bisa dilihat di sini FA 0/7 statusnya adalah tracking. Setelah itu kita coba komunikasi antar PC, misal di sini PC 0 dengan PC 7. Bisa dilihat di sini sudah successful. Materi berikutnya adalah trunking pada MLS. Di sini kita akan coba menerangkan switch multilayer ke ruangan 3. Oke, kita tambahkan switch multilayernya terlebih dahulu. Lalu kita konekkan ke switch ruangan ketiga. Oke, kita buka switch ruangan ketiga. Kita konfigurasikan tram-nya. Lalu kita masuk pada interface FA 0/8. Lalu kita ketikkan switch port mode tram. Lalu kita lihat dengan to show interface tram, lalu enter. Lalu bisa dilihat bahwa FA 0/7 dan 0/8 itu seharusnya trunking. Kemudian kita coba terangkan pada switch multilayernya. Kita buka switch multilayer, lalu CLI, ke privilege, lalu configuration. Lalu kita ketikkan interface FA 01. Lalu kita switch port mode tram. Kita bisa lihat di sini ada command rejected, yang artinya bahwa interface FA 01 ini tidak bisa melakukan tram karena encapsulasinya adalah auto. Jadi mode tram itu ada dua, yaitu ESL punyanya Cisco, artinya apabila switch yang punya Cisco ketemu dengan switch yang sesama punya Cisco, maka bisa melakukan yang ESL. Yang kedua adalah 802.1Q. Ini open standard. Jadi misal si Cisco bertemu dengan switch Regex itu dilakukan pada encapsulation 1.1Q. Untuk switch multilayer itu support keduanya, akan tetapi switch yang biasa kita gunakan atau yang berada di ruangan itu dia tidak support ESL, hanya 1Q saja. Oke, pada switch multilayer kita coba konfigurasi encapsulasinya dengan cara masuk pada switch port tram encapsulation 1Q. Encapsulation 1Q. Lalu enter. Lalu kita ketikkan lagi switch port mode tram, lalu enter. Kemudian coba kita lihat dengan to show interface tram, lalu enter. Oke, di sini FA 0/1 encapsulation-nya 1Q dan statusnya sudah tracking. Materi berikutnya adalah teori dynamic tracking protocol. Di sini kita akan belajar tentang dynamic tracking protocol atau DTP. Sebelumnya kita sudah belajar trunk dan akses. Jadi trunk itu menuju ke switch, sedangkan akses itu menuju ke end device. Di sini kita akan belajar DTP, yaitu kita akan mendapatkan mode terbaru, yaitu dynamic, yaitu
dynamic auto dan dynamic desirable. Oke, jadi pada tabel ini jika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, maka menjadi multi access. Lalu dynamic auto bertemu dengan dynamic desirable, maka menjadi trunk. Lalu jika dynamic auto bertemu dengan trunk, akan menjadi mode trunk. Dan kemudian jika dynamic auto bertemu dengan akses, akan menjadi mode akses. Contoh di sini kita memiliki dua switch, lalu terhubung dengan kabel. Misal pada switch 1 kita konfigurasi menjadi dynamic desirable, dan switch 2 kita konfigurasi dynamic auto. Maka di sini akan menjadi akses. Contoh lagi, jika switch 1 akan kita konfigurasi trunk, dan switch 2 kita akan konfigurasi menjadi akses. Lalu kabelnya akan menjadi not recommended, artinya tidak disarankan. Oke, dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa dynamic auto itu artinya menunggu, dynamic desirable artinya mengajak, lalu tang itu memaksa, dan akses itu juga sama, yaitu memaksa. Oke, jadi misal switch 1 melakukan konfigurasi dynamic auto yaitu menunggu, lalu switch 2 dikonfigurasikan trunk, maka akan menjadi trunk. Ya, artinya switch 2 memaksa switch 1 untuk menjadi trunk. Berikutnya adalah praktik dynamic trunking protocol. Oke, di sini kita akan praktik di titik. Di sini kita tambahkan dua switch, lalu kita hubungkan dengan kabel. Di sini terdapat warna oranye ya. Jadi kita tinggal klik ini saja akan menjadi warna hijau atau aktif. Jadi di sini switch 3 terhubung ke switch 4 menggunakan FA0/1. Di sini kita ke switch 3, lalu CLI, lalu kita coba cek mode default yang dipakai oleh switch-nya. Kita masuk dulu ke mode privilege, lalu kita ketikkan show interface FA0/1 switch port, enter. Nah, perhatikan bahwa di sini terdapat administrator mode dan operasional mode. Jadi administratif mode adalah mode yang kita konfigurasikan, sedangkan operasional mode itu hasil mode yang dijalankannya. Jadi by default pada switch tersebut adalah mode dynamic auto dan hasilnya static access. Kita cek pada switch 4-nya, kita masuk ke mode privilege, lalu kita ketikkan show interface FA0/1 switch port, lalu enter. Di sini pada switch 4 kita akan konfigurasikan dynamic desirable. Ini defaultnya dynamic auto dan hasilnya static access. Jadi menunggu ya, hasilnya sama-sama menunggu atau akses. Di sini pada switch 4 kita akan konfigurasikan dynamic desirable dengan cara kita masuk ke global configuration. Di sini kita masuk ke global configuration, lalu kita ketikkan interface FA0/1, lalu enter. Lalu ketikkan lagi switch port mode dynamic desirable, lalu enter. Lalu kita do show interface, lalu kita exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan to show FA0/1 switch port, lalu enter. Oke, bisa kita lihat di sini kita konfigurasikan menjadi dynamic desirable, artinya masuk menjadi trunk, dan bisa dilihat bahwa hasilnya yang dijalankan di switch 4 menjadi trunk. Kita lihat pada switch 3, kita ketikkan show interface FA0/1 SW, enter. Oke, di sini defaultnya dynamic auto, yang artinya menunggu, dan hasilnya adalah trunk. Jadi intinya menunggu ketemu mengajak, hasilnya yaitu yang diajak yaitu trunk. Di sini kita akan konfigurasikan menjadi mode trunk. Kita masuk ke global configuration, lalu kita ketikkan interface FA0/1, lalu klikkan lagi switch port mode trunk, lalu enter. Kita ketikkan to show interface FA0/1, lalu enter. Oke, jadi di sini artinya switch 3 memaksa menjadi trunk, lalu pada switch 4 mengajak menjadi trunk, artinya akan menjadi trunk juga. Kita coba lihat ke switch 4. Oke, jadi di sini artinya switch 3 memaksa menjadi trunk, lalu pada switch 4 mengajak menjadi trunk, artinya akan menjadi trunk juga. Kita lihat dengan do show interface. Oke, di sini administrasi mode dan operasional modenya menjadi trunk ya. Berikutnya yaitu apa itu untangent dan tangent. Dan di sini kita akan belajar tentang tangent dan attach. Oke, sebelumnya kita klik pada menu simulation. Kita coba kirimkan paket dari ruangan 2 ke ruangan 3.
Misalkan dari PC 10 ke PC 15. Nah, dia mengirimkan paket ARP. Kita klik, jadi PC 10 mengirimkan ke switch dan nantinya akan di-broadcast. Di sini paketnya dikirimkan dari switch menuju ke switch lagi, kita bisa lihat pada switch yang memang source-nya kita bisa lihat pada switch PC 11. Jadi di sini ada yang namanya .1Q, yang artinya itu target. Jadi intinya bahwa target itu yang dipakai ARP-nya adalah .1Q-nya. Sedangkan untuk untarget itu di paket ARP yang tidak ada .1Q-nya. Lalu berikutnya ada apa itu native VLAN. Nah, di sini kita akan belajar tentang native VLAN. Kita buka switch yang pertama, kita masuk ke mode privilege, lalu di sini kita lihat interface-nya dengan ketikan show interface trunk, lalu enter. Pada switch 1 terdapat FA017 yang artinya interface yang dihubungkan ke switch 2 yang ada di ruangan 2. Pada komen ini terdapat pemberitahuan yang namanya native VLAN, yang by default-nya masuk ke dalam VLAN 1 ya. Kita coba cek pada switch 2. Kita ketikkan show interface trunk, enter. Di switch 2 ini ada dua interface yang diterangkan, yaitu FA017 dan FA08. Untuk FA017 itu yang terhubung di switch 1, sedangkan untuk FA018 itu yang terhubung di switch 3. Di sini native VLAN-nya 1 ya. Jadi native VLAN itu adalah paket yang tidak perlu ditanjak. Jadi misal di sini PC 18 atau VLAN 1 ingin mengirimkan paket pada PC 19 atau VLAN 1 juga. Karena native VLAN-nya 1, jadi tidak perlu tanjak. Dan untuk materi yang terakhir adalah konfigurasi native VLAN. Di sini kita akan mengganti native VLAN-nya. Jadi misal kita akan ganti menjadi VLAN 10 atau 20. Kita coba masuk pada switch 2. Switch yang kedua yaitu switch 1. Lalu kita masuk ke mode configuration. Lalu kita masuk pada interface ruangan 3 yaitu interface FA0/8. Lalu enter. Lalu kita ketikkan switch port trunk VLAN 20. Trunk VLAN 20 karena kita akan ganti menjadi 20. Lalu enter. Lalu kita ketikkan do show interface trunk. Lalu enter. Oke, di sini pada FA0/8 nanti VLAN-nya 20 ya. Oke, kita masuk lagi pada switch 3. Kita masuk mode configuration. Lalu kita ketikkan interface FA0/7, lalu enter. Lalu ketikkan switchport trunk native VLAN 20. Lalu kita cek ada to show interface trunk, lalu enter. Oke, di sini pada FA0/7 native VLAN-nya berganti menjadi 20. Oke, kita coba kirimkan paket. Sebelumnya klik simulation, lalu kita kirimkan dari PC 12 ke PC 16. Kita klik, dan dari PC 12 akan dikirimkan ke switch, lalu kita klik lagi, dari switch akan dikirimkan ke switch lagi. Lalu kita cek pada switch 1, kedua, oke, di sini tidak ada tag-nya. Jadi ini adalah fungsi dari native VLAN, yaitu tidak usah memakai tag. Selanjutnya kita akan mengembalikan kembali native VLAN tersebut ke default. Caranya kita delete terlebih dahulu, lalu masuk ke switch ruangan ketiga. Lalu di sini kita exit, lalu enter. Lalu kita masuk ke interface yang terhubung pada switch kedua, yaitu interface FA0/7. Lalu kita ganti switch port trunk native VLAN menjadi 1. Dan 1. Lalu enter. Lalu kita coba pada switch kedua. Kita masuk ke interface FA08. Lalu enter. Lalu ketikkan switch port trunk native VLAN 1. Lalu enter. Kita coba juga pada switch kedua. Oke, kita coba cek dengan show interface trunk. Lalu enter. Oke, di sini sudah kembali ke default ya, yaitu 1. Oke, mungkin itu saja untuk bab kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di bab berikutnya.